Soal yang pertama, bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik dan jelaskan. Yang pertama, hubungannya dengan ilmu fonologi. Sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah fonologi mengkaji struktur bahasa, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Keduanya sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk lisan. Hanya saja yang membedakan adalah objek fonologi hanyalah bunyi bahasa, sedangkan wacana itu naskah yang berbentuk tulisan. Kemudian hubungannya dengan ilmu morfologi, yaitu sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Morfologi juga mengkaji struktur pembentukan kata, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur. Morfologi yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kata sangat berhubungan dengan wacana, karena dalam wacana harus tepat dalam memilih kata-kata sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh wacana tersebut. Kemudian hubungannya dengan ilmu sintaksis adalah sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Sintaksis juga mengkaji struktur bahasa, sedangkan analisis wacana mengkaji di luar bahasa, di luar kaidah-kaidah kebahasaan. Sintaksis yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kalimat sangat berhubungan dengan wacana, karena dalam mengkaji wacana, teori tentang pembentukan kalimat sangatlah dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah hubungannya dengan ilmu semantik, yaitu sama-sama mengkaji makna bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah semantik mengkaji makna leksikal bahasa, sedangkan wacana mengkaji makna konstekstual atau implikatur dari ujaran-ujaran atau teks-teks. Kemudian kalau hubungannya dengan ilmu pragmatik adalah sama-sama mengkaji makna bahasa yang ditimbulkan oleh konteksnya. Kemudian hubungan dengan ilmu filologi adalah sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk teks atau naskah. Untuk perbedaannya, keduanya terletak pada tema atau topik teks atau naskah tersebut. Filologi mengangkat topik yang khusus membahas tentang sejarah, sedangkan wacana mengangkat topik yang lebih umum dari segala aspek sosial kehidupan bermasyarakat. Kemudian hubungan dengan ilmu semiotika adalah sama-sama mengkaji tentang makna bahasa. Hanya saja semiotika mengkaji makna bahasa berdasarkan icon, simbol, maupun indeks. Sedangkan wacana mengkaji makna tuturan maupun ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh masyarakat tutur. Kemudian hubungannya dengan ilmu psikolinguistik. Dalam penyusunan wacana, topik atau tema yang diangkat ataupun ujaran-ujaran yang dihasilkan berdasarkan kondisi psikis manusia. Kondisi psikis ini merupakan salah satu konteks yang dapat mendukung peneliti dalam memaknai suatu ujaran. Kemudian hubungannya lagi dengan ilmu sosiolinguistik, yaitu sama-sama menitik beratkan bahasa dalam sebuah konteks. Perbedaannya adalah wacana mengkaji ujaran bahasa yang dihasilkan oleh masyarakat, sedangkan sosiolinguistik menitik beratkan pada masyarakat pengguna bahasa. Selanjutnya soal yang kedua adalah sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami analisis wacana. Yang pertama adalah urgensi analisis wacana. Yang pertama ada kajian wacana dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang sering terjadi sekaligus mencari solusinya. Seperti halnya banjir yang melanda di ibu kota, kemudian kemacetan, lalu lintas,
bursa pencalonan presiden dan sebagainya. Kemudian urgensi analisis wacana yang kedua adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah yang akan diambil setelah melihat fakta yang berkembang di masyarakat. Contohnya saja ketika seorang wanita akan memilih produk kecantikan, tentu terdapat banyak penawaran produk yang bervariasi, mulai dari bentuk produk, harga, ataupun kualitasnya. Kemudian urgensi analisis wacana yang ketiga adalah juga dapat mengungkap berbagai fakta, idealisme yang tersirat dalam sebuah wacana, guna mengetahui maksud atau tujuan penulis wacana tersebut. Kemudian urgensi analisis wacana yang ketiga adalah membongkar nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam sebuah wacana. Masyarakat dituntun untuk memilih mana nilai yang baik dan mana nilai yang tidak baik, sekaligus mendukung nilai-nilai yang baik tersebut agar tumbuh subur dalam budaya masyarakat. Contohnya saja nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, toleransi, dan sebagainya. Berikutnya mengenai tujuan analisis wacana. Yang pertama, keinginan untuk dapat memberi informasi kepada orang lain atau juga memperoleh informasi dari orang lain tentang suatu hal. Yang kedua, keinginan untuk dapat meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga adalah keinginan untuk dapat menggambarkan atau menceritakan bagaimana sih bentuk atau wujud dari suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi. Kemudian tujuan analisis wacana yang keempat adalah keinginan untuk dapat menceritakan kepada orang lain kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang dialami yang diselenggarakannya dari orang lain. Selanjutnya adalah apa yang terjadi bila kita tidak memahami analisis wacana. Baik, menurut Surastina 2018 halaman 1, wacana adalah rangkaian kalimat terlengkap atau tertinggi yang mengandung unsur kohesi dan juga koherensi, sehingga membentuk informasi yang utuh. Jadi, apabila kita tidak memahami analisis wacana, kita tidak bisa menyusun sebuah kalimat sesuai dengan tata bahasa yang baik. Karena dalam sebuah kalimat itu mengandung tata bahasa, gramatikal, dan juga kaidah-kaidah kebahasaan yang sesuai, yang pas. Kalau kita tidak memahami semua itu, dalam berbicara pun kita akan kebingungan dan dalam menyusun sebuah kalimat. Bagaimana mungkin sebuah kalimat itu tidak mencangkup kaidah-kaidah kebahasaan yang utuh gitu ya, yang pas, sehingga orang tuh akan tahu dan memahami apa yang sedang kita bicarakan, apa yang kita maksud. Jadi terdapat kohesi dan koherensi antara keduanya yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu kita harus tahu dan paham betul mengenai analisis wacana. Soal yang ketiga adalah apa perbedaan antara wacana lisan dan wacana tulis? Sebutkan kriteria masing-masing. Baik, untuk wacana lisan adalah menurut Henry Guntur Tarigan, wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan. Jenis wacana ini seringkali disebut tuturan atau speech, atau ujaran atau utterange. Pada dasarnya, bahasa lahir melalui mulut atau lisan. Kemudian pengertian dari wacana tulis, yaitu menurut Henry Guntur Tarigan, wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Selanjutnya mengenai kriteria dari wacana lisan dan wacana tulis. Jadi kriteria dari wacana lisan yang pertama, memerlukan daya simak yang tinggi
Kemudian yang kedua, sulit diulang dalam arti mengulang hal yang sama dengan ujaran yang pertama. Kemudian yang ketiga, dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna. Yang keempat, biasanya lebih pendek daripada wacana tulis. Dan yang kelima, melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang diketahui bersama. Kemudian untuk kriteria wacana tulis, yang pertama, wacana tulis biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Kemudian yang kedua, wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa adanya perbedaan unit-unit kebahasaannya. Dan yang ketiga, biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Kemudian soal yang keempat adalah sebutkan pengertian dari wacana berikut ini beserta contohnya. Ada wacana naratif, wacana deskriptif, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hertatori, wacana humor, dan juga wacana argumentasi. Yang pertama mengenai wacana naratif. Merupakan wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Kemudian wacana ekspositori adalah rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran disebut wacana ekspositori. Tujuan dari wacana ini yang ingin dicapai adalah tercapainya tingkat pemahaman terhadap suatu agar lebih jelas, mendalam, dan luas dari sekedar pernyataan yang bersifat global atau umum. Kemudian untuk wacana prosedural adalah wacana yang menunjukkan prosedur atau menceritakan cara mengerjakan atau cara menghasilkan sesuatu. Nah, umumnya wacana ini berisi syarat atau aturan yang harus dipenuhi agar sesuatu itu berhasil baik. Wacana prosedural bisa berbicara tentang prosedur atau cara merawat, cara membuat, cara menyimpan, cara menjaga, ataupun cara menemukan sesuatu. Selanjutnya contoh dari wacana naratif. Selanjutnya contoh dari wacana naratif. Seperti Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.45 menit, sehingga ia ditegur oleh guru piket. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu untuk yang kesiangan telah habis. Kemudian contoh dari wacana ekspositori. Teks yang pertama telah kita saksikan bersama. Masalah transportasi makin lama makin berkembang, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Ketiga bentuk transportasi itu mengalami kemajuan yang pesat, sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya pada masa silam, transportasi darat, laut, dan udara itu sangat sederhana. Tetapi sekarang bukan main-main majunya. Hampir semua transportasi itu serba mewah dan canggih sesuai dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Kemudian untuk teks yang kedua, kiranya sangat perlu kita telusuri perkembangan transportasi masa silam sampai dewasa ini. Zaman nenek moyang kita kalau bepergian, mereka tak pernah menaiki kendaraan seperti sekarang. Mereka cukup berjalan kaki saja, walaupun jalan yang akan ditempuh itu cukup jauh. Memakan waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Mereka tak gentar dan tak pernah putus asa. Semua mereka jalani dengan hati yang senang, gembira, dan tidak pernah mereka mengeluh. Tak pernah mereka menggerutu karena lelah, tetapi mereka tetap berjuang, pokoknya bisa sampai di tempat tujuan. Kemudian contoh dari wacana prosedural. Judulnya adalah cara membuat nasi uduk. Bahan-bahannya beras 500 gram, santan kental 100. Selanjutnya adalah pengertian dari wacana
Kemudian contoh dari wacana prosedural. Judulnya adalah cara membuat nasi uduk. Bahan-bahannya beras 500 gram, santan kental 100 ml, ayam panggang, telur, mentimun, dan kerupuk. Bumbunya seperti garam, lengkuas 3 cm, serai 2 batang, daun salam, tomat, dan cabai. Cara membuatnya, yang pertama, cuci beras sampai bersih, lalu tiriskan. Kemudian masaklah santan, tambahkan bumbu-bumbu, lalu masaklah hingga mendidih. Selanjutnya adalah kukus beras hingga setengah matang. Angkat dan masukkan ke dalam santan yang mendidih itu. Selanjutnya, ratakan, lalu kukus kembali hingga matang. Haluskan cabai dan tomat, buatlah sambal goreng, dan buatlah telur dadar. Kemudian cara menyajikannya, sajikan nasi uduk dengan sambal goreng, kerupuk, suiran ayam panggang, irisan tipis telur dadar, dan irisan mentimun. Selanjutnya adalah pengertian dari wacana Hartatori. Merupakan wacana yang didasarkan pada prinsip bahwa pikiran manusia dapat dipengaruhi, bahkan dapat berubah. Oleh karena itu, pikiran manusia dipersuasi supaya dapat terpengaruh dan supaya bisa berubah. Kemudian wacana humor. Wacana humor merupakan suatu wacana yang bersifat menghibur, bahkan mengkritik. Humor adalah salah satu bentuk budaya yang bersifat universal. Perbedaan humor antara orang yang satu dengan orang yang lain terletak pada frekuensi dan tujuannya. Ada orang yang mempunyai selera humor tinggi, ada juga orang yang selera humornya rendah. Kemudian wacana argumentasi. Pengertian dari wacana argumentasi adalah wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau pembaca. Wacana itu berisikan fakta yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui apakah fakta itu benar-benar iya ataupun tidak gitu. Wacana ini menggunakan logika sebagai alat bantu utama dalam menyelidiki masalah yang dikemukakan. Selanjutnya adalah contoh dari wacana Hartatori yang membujuk. Seperti contoh cerita di bawah ini ya. Saya menangis melihat negeri ini. Banyak orang yang mengaku ulama atau umarok, tetapi tidak menjadi teladan. Bahkan mereka dengan terang-terangan berani melanggar apa yang mereka katakan sendiri. Sudah saatnya kita membangkitkan semangat kebersamaan dalam kejujuran. Saudara-saudaraku, negeri ini kekurangan orang jujur. Kita harus berani melawan kebatilan, menghancurkan kekurangan, menegakkan keadilan. Kita buka lembaran baru. Ayo bekerja, jangan cuma bicara. Tinggalkan kecurangan, kita bangun Indonesia dengan penuh keadilan dan kearifan. Kemudian contoh dari wacana humor. Nah, wacana humor ini dibagi menjadi 3 kategori. Ada wacana humor lisan, kemudian wacana humor tulisan, dan juga wacana humor kartun. Contohnya saja seperti wacana humor lisan, ada stand up comedy seperti itu. Kemudian kalau wacana humor tulisan itu seperti SMS, chat, WA, dan Twitter. Kemudian contoh dari wacana humor kartun itu seperti karikatur, komik, dan tema komedi. Kemudian contoh dari wacana argumentasi. Seperti undang-undang menetapkan bahwa guru harus profesional. Karena itu, guru harus mengikuti program sertifikasi. Wajib memenuhi kualifikasi dan harus memiliki sertifikat. Sertifikasi harus selesai dalam waktu 10 tahun sejak undang-undang disahkan. Jika tidak, guru harus berhenti mengajar, kata Mendiknas.
Menurut Mendiknas, awal tahun ini belum satu pun guru memiliki sertifikat karena aturan itu baru ditetapkan. Lalu, jika dalam waktu 10 tahun tidak satu pun guru memilikinya, apakah itu berarti belum satu pun guru profesional? Apakah mereka semua harus berhenti mengajar? Ironis memang jika negeri ini menjadi negeri tanpa guru. Sertifikasi menjadi senjata ampuh untuk menjaga profesionalisme dan kesejahteraan guru. Sertifikat telah menjadi selembar kertas sakti dan bertuah. Jika sertifikat terpenuhi, uang akan bertambah. Persoalannya tidak sederhana. Kita lanjutkan mengenai wacana deskriptif. Wacana deskriptif adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman dari si penulis. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis harus merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Dilihat dari sifat objeknya, deskripsi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, deskripsi imajinatif. Merupakan deskripsi yang menggambarkan objek benda sesuai kesan atau imajinasi si penulis. Hal ini didasarkan pada kuat lemahnya kesan yang didapat dari objek. Contohnya, deskripsi mengenai kota Malang yang dingin, sejuk, dan segar. Kemudian yang kedua adalah deskripsi faktual. Deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan urutan logika atau fakta-fakta yang dilihat. Contohnya, bila kita ingin mendeskripsikan manusia, maka logika urutannya dari atas kepala sampai ke bawah atau kaki. Contoh dari kalimat wacana deskripsi imajinatif. Aku tidak lagi berada di kamarku, tetapi di suatu ruangan, bersama-sama dengan sekelompok orang yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Bau asap tembakau memenuhi ruangan itu, tapi tak seorang pun yang kelihatan peduli. Kami semua duduk di kursi yang diatur membentuk sebuah lingkaran. Mirip sekali dengan ruangan diskusi. Semua tampak duduk tenang. Semua kelihatan sedang menulis. Dan tidak seorang pun yang kelihatan peduli pada orang lain di ruangan itu. Kemudian contoh kalimat wacana deskripsi faktual. Di sebelah kiri pintu tergantung sebuah penanggalan dan sebuah cermin yang bertuliskan, Anda manis, Nona. Di bawahnya merapat sebuah meja belajar yang diberi alas kertas berbunga-bunga merah jambu dan dilapisi lagi dengan plastik bening. Di atas meja ada sebuah tape recorder kecil, sebuah mesin ketik, jam waker, alat-alat tulis, beberapa helai kertas berserakan, dan buku-buku dalam keadaan terbuka. Pasti semalam dia habis mengerjakan paper, pikirku. Kemudian yang kelima, soal yang kelima atau yang terakhir, sebutkan pengertian dan contoh dari teks fatik, teks ekspresif, teks konatif, teks metalinguistik, dan teks puitik. Yang pertama adalah teks fatik. Teks yang unsur-unsur bahasanya dapat digunakan untuk menjalin hubungan antara pengirim dan penerima dalam komunikasi langsung. Pengirim dapat menggunakan tekanan suara, kecepatan berbicara, lantangnya suara untuk mengontrol reaksi penerima. Contohnya, ketika kita menjadi seorang guru baru pada sebuah sekolah itu ya. Di sekolah ini kita berusaha dapat menjadi bagian dari komunitas guru, karyawan, dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Kita menyapa mereka, memperkenalkan diri, dan mencoba berinteraksi dengan mereka. Semuanya itu dapat dilakukan dengan bahasa. Kemudian yang kedua, teks ekspresif,
yaitu teks yang digunakan untuk menunjukkan pendapat ataupun perasaan. Pengirim teks ini memiliki unsur-unsur bahasa yang menampilkan kehadiran pengirim, seperti kata seru, komentar yang subjektif, atau intonasi tertentu. Seperti contohnya, teks ekspresif yaitu teks mengenai surat pribadi. Kemudian pengertian dari teks konatif, yaitu teks yang melibatkan penerima dalam penyampaian pesan. Keterlibatan tersebut dapat cara langsung, cara tidak langsung, dan campuran antara keduanya. Contohnya, seorang guru menasihati murid-muridnya agar selalu menjaga kebersihan kelas. Agar nasihatnya didengar, dipahami, dan juga dituruti muridnya dengan perbuatan rajin membersihkan kelas, tentunya guru tersebut harus mengutarakan nasihatnya dengan bahasa yang baik, urutan dan mudah diikuti, kalimatnya sederhana, mudah dipahami, dan disertai alasan yang logis. Jadi, fungsi konatif bahasa dalam hal ini akan terwujud. Kemudian, teks metalinguistik merupakan teks bahasa yang digunakan berbicara tentang bahasa sendiri. Teks ini digunakan sebagai pemberi penjelasan atau keterangan tentang kata-kata yang indah. Contohnya, pengirim perlu menjelaskan apa yang telah dikatakannya, sehingga pengirim akan berkata, maksud saya atau artinya begitu. Kemudian yang terakhir mengenai teks puitik. Teks puitik adalah teks yang menunjukkan nilai pesan yang ada dalam komunikasi. Fungsi ini muncul setiap kali bentuk dan struktur pesan memperkuat atas memberi nuansa pada isinya. Fungsi ini seringkali ditampilkan oleh ritme, permainan bunyi, permainan sintak, dan imaji. Fungsi ini dapat digunakan untuk iklan, lagu, pidato, atau moto. Contohnya, sambutan kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun, dan pesan ini disampaikan dengan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan amanat dan pesan-pesan untuk guru dan murid yang akan ditinggalkan.